Yo, good, balik lagi di channel Kalsa Gadget bersama saya Christopher. Dan hari ini seperti biasa kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Dan buat kalian yang udah nonton video kita hari Kamis kemarin, kita udah nge-spill nih laptop. Ini laptop bisnis yang tipis dan keren banget dari Asus, dari seri ZenBook tentunya. Dan hari ini kita akan cek apakah dia layak untuk jadikan laptop bisnis dan dipakai untuk kerja sehari-hari. Oh ya, buat kalian yang lihat ada peripherals gaming dari Legion ini adalah hadiah kalau kalian berhasil menang PES Challenge bareng mimin kita yang tentunya setupnya ada di belakang itu. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita akan review laptop ini, kita akan turun ke bawah. Sebelum itu, kalian bisa nonton b-rollnya terlebih dahulu. Ini dia laptop yang kita bahas hari ini adalah Asus ZenBook UM425 UAZ OLED 752. Dia menggunakan prosesor Ryzen 7 5700U dengan dibekali dengan OS yang udah Windows 11 serta Office Home Student 2021. Dan untuk harga laptop ini sendiri ada di Rp14.099.000 sampai di Rp14.999.000, dibekali dengan garansi 2 tahun serta tahun pertamanya itu full 100% Asus Perfect Warranty alias dibekali juga dengan Accidental Damage Protection. Dan kalau kita ngomongin desainnya dulu ya, ini bodinya dia pakai yang berbahan aluminium dan tipis, tentunya super ringkas banget. Bagian pemula airnya menggunakan finishing brush. Unit yang kita review kali ini punya warna lilac mist, yang warna ungunya tuh sangat samar, lebih kelihatan kayak silver ya. Jadi untuk para cowok-cowok juga masih cukup oke untuk pakai laptop ini. Keyboardnya standar layoutnya Asus, terus feel-nya tuh sebenarnya nggak empuk-empuk banget, lebih kerasa padded tapi agak kaku, tapi bukan berarti keyboardnya nggak enak. Ini masih tergolong nyaman untuk dipakai mengetik. Touchpad kita dapat yang ukurannya luas juga, soalnya bisa sekalian difungsikan untuk numpad dengan cara menekan bagian pojok kanan atas di touchpad ini yang ada logonya numpad. Dan di pojok kiri atas ada logo juga yang jika kita tekan dan tahan akan mengatur brightness level dari backlit numpadnya ini. Untuk dimensinya ada di 31,9 cm x 20,8 cm dan ketebalan 1,4 cm aja serta bobotnya yang ringan banget di 1,2 kg aja. Jadi ini laptop bisnis yang benar-benar cocok untuk kalian para bisnismen ataupun para pekerja kantoran yang sering bawa-bawa laptop ini kemana-mana. Dan untuk skor desain kita bisa berikan skor 8 poin. Kita lanjutkan ke bagian layarnya. Di sini kalian bisa lihat untuk bezelnya dia tipis banget di area kiri dan kanan. Bagian atas bawah juga tergolong cukup tipis. Dan di bagian atas terdapat modul webcam yang disertai juga dengan kamera infrared. Jadi kalian bisa login menggunakan Windows Hello. Dan walaupun pada kode produknya dia terdapat nama OLED, tapi di laptop yang satu ini sayang sekali dia masih menggunakan layar IPS level. Kalau asumsi kita sih Asus kayaknya menyadari bahwa tuning performance laptop ini tuh udah benar-benar kenceng banget dan bagus banget. Akhirnya mereka memutuskan untuk bikin versi murahnya dengan layar IPS level dengan harga yang lebih murah juga, yaitu jadi 14 jutaan. Kalau yang versi OLED tuh ada di 16 jutaan. Kita lanjutin untuk color gambutnya sendiri, dia udah di 100% sRGB, jadi kalian nggak perlu takut untuk pakai laptop ini untuk editing foto ataupun video. Refresh rate layar di 60 Hz dan juga untuk tingkat kecerahan layar kita atas menggunakan display SDRS ada di 270 nits. Tapi kalau kita lihat secara langsung sih kayaknya nih di 300 nits, soalnya dia termasuk layar yang cukup terang juga. Jadi untuk skor display ini kita bisa berikan skor 8 poin. Port di laptop ini sayangnya sangat minimalis, dimana untuk USB aja tuh kalian hanya disediakan satu buah USB Type A dan dua buah USB Type C 3.2 Gen 2 yang udah support untuk DisplayPort serta power delivery. Dan sayangnya waktu kalian ngecas laptop ini salah satu USB Type C ini kepake karena konektor chargernya tuh menggunakan Type C. Jadi praktis kalau kalian lagi ngecas laptop ini hanya ada dua buah slot USB untuk kalian bisa pakai. Dan satu lagi, pada paket pembelian kalian juga disediakan ini USB hub yang cuma tersedia untuk RJ45 aja, sementara di samping-sampingnya nggak ada port lainnya. Jadi benar-benar minimalis, dan untuk lengkapnya kalian bisa lihat di b-roll berikut ini. Untuk fitur-fiturnya sendiri, untuk segi konektivitas dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.0. Lalu tersedia fitur Windows Hello, di mana kalian bisa login dengan menggunakan infrared kamera yang ada di modul webcam di atas. Serta ada software My Asus, tempat kalian mengatur segala hal terkait performance laptop ini, mulai dari power dan performance-nya itu kalian bisa ganti battery setting dan juga setting untuk performance mode. Lalu ada audio dan visual, bisa untuk setting AI noise cancelling, untuk speaker dan mic-nya, serta untuk color profile yang kalian mau di layar laptop ini.
konektivitas ya seperti biasa untuk prioritas datanya itu digunakan untuk kemana, dan juga ada WiFi Smart Connect untuk mengkonekkan laptop ini dengan secara otomatis ke WiFi yang sinyalnya paling kuat. Dan kayak gini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps. Untuk warna kulit sendiri ya bisa dibilang sedikit agak putih tapi masih cukup netral lah. Dan untuk kualitasnya sendiri cukup bagus, noise-nya tuh nggak terlalu ganggu, dan kalian disediakan juga shortcut untuk matikan webcamnya. Jadi kameranya nggak akan detect dengan F10. Dan ngedeteknya lagi juga lumayan cepat. Nice. Dan untuk skor fitur keseluruhan laptop ini, termasuk portnya, kita bisa berikan skor 7,5 poin. Sekarang waktunya kita bahas soal pengujian performance-nya, dan sebenarnya kita tuh lumayan kaget ya dengan pengujian performance ini karena benar-benar kencang banget. Tapi pelan-pelan kita mulai bahas dari prosesor terlebih dahulu. Dan untuk data detailnya kalian bisa lihat di samping ini. Dia menggunakan Ryzen 7 5700U dengan 8 core 16 thread, base clock speed 1,8 GHz dan boostnya di 4,3 GHz, jadi cukup tinggi. Dengan fabrikasi 7 nm FinFET dan L3 case-nya 16 MB dan TDP prosesor ada di 45 Watt. Lalu untuk pengujian performance ini, sebenarnya laptop ini tuh mencengangkan karena dia punya mode performance, di mana biasanya tuh cuma ada di laptop-laptop yang dibekali dengan dedicated graphics, tapi di sini udah ada. Jadi kalian bisa mengganti-ganti modenya dengan menekan Function dan F. Dan tentunya semua pengujian kita lakukan di mode performance. Untuk R15 kita dapatkan skor di 1668 CB, sedangkan R20 single core-nya di 492 poin dan multi-core-nya di 3797 poin. Kalau kita melihat ini untuk ukuran prosesor mainstream, ini hasil yang wajar ya, jadi bukan yang kenceng-kenceng banget. Lalu untuk looping sebanyak 10 kali kita dapatkan rata-rata di 3737 poin, jadi nggak berbeda jauh dengan single run-nya multicore R20 yang ada di 3700-an juga. Untuk suhu CPU ada di 78 derajat Celcius rata-ratanya, dan maksimum hanya menyentuh 84 derajat Celcius, artinya pendinginannya oke banget. Walaupun dia nggak punya cooling system yang advance kayak misalnya di laptop gaming ataupun laptop high performance lainnya. Selanjutnya untuk 3D rendering menggunakan Blender, kita dapatkan CPU render hanya di 4 menit 10 detik. Iya, 4 menit aja, padahal laptop-laptop lainnya di kelas mainstream itu biasanya cuma bisa merender di 6-8 menitan. Artinya dia lebih cepat hampir 2 kali lipat, dan ini tuh benar-benar keren banget. Kayaknya memang CPU-nya benar-benar dimaksimalkan di laptop satu ini. Untuk RAM bawaan dia 16 GB dual channel LPDDR4X alias low power, dan artinya tuh semuanya disolder dengan speed RAM-nya di 4266 MHz. Sementara untuk storage dia menggunakan SSD NVMe PCIe berkapasitas 512 GB, dan untuk speed-nya sendiri read-nya di 2488 MB per second, sedangkan write-nya di 1815 MB per second. Yang ini ya sayang banget SSD-nya masih pakai speed yang cuma di 2000-an. Jadi kalau kalian merasa kurang silahkan upgrade sendiri ke speed yang lebih kenceng. Untuk graphic card-nya sendiri kita sudah sempat singgung tadi bahwa dia nggak dibekali dengan dedicated sama sekali, artinya hanya menggunakan integrated AMD Radeon Graphics dengan Vega 8. Dan untuk pengujian rendering video menggunakan Adobe Premiere 1 menit 4K cut tanpa efek dan hanya single layer, laptop ini mencatatkan waktu di 1 menit 55 detik. Ini waktu yang standar aja untuk kelasan laptop ini ya, jadi nggak terlalu kenceng tapi nggak lambat banget juga. Sedangkan untuk pengujian simulasi gaming menggunakan 3D Mark, untuk test time spy kita dapatkan skor di 1470 poin, sedangkan fast track di 3773 poin. Sekali lagi ini hasil yang biasa-biasa aja untuk kelasan laptop mainstream. Sedangkan untuk stressnya sendiri dia udah lolos dengan 99,4% dan suhu CPU-nya ada di 67 derajat rata-rata, tapi sekali dia naik ke 70 derajat seperti bisa dilihat di grafik ini. Serta suhu GPU-nya sendiri dia stabil di 58 derajat Celcius. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya, dan bisa dilihat di grafik walaupun angkanya tuh sebenarnya nggak spesial banget, tapi ternyata dia udah bisa bersaing dengan laptop-laptop yang sudah dibekali dedicated graphics seri Nvidia MX 350. Dan untuk pengujian gamingnya ini kita benar-benar nggak nyangka kalau bisa jalin game-game berikut ini dengan lancar, tapi ya kira-kira kayak gini hasilnya. Game pertama Dota 2 dengan resolusinya Full HD dan grafiknya kita buat nih kedua dari kanan ya. Dan kita masih bisa dapatkan di atas 60 fps, bahkan kadang menyentuh 70 fps. Ini kayaknya yang paling kenceng yang pernah kita dapatkan di laptop seri yang hanya menggunakan integrated GPU aja. Coba kita naikin settingannya kalau kita buat rata kanan. Iya, dia masih ada di kisaran 50-60an fps. Kadang tuh masih bisa menyentuh 65 fps. Jadi ini benar-benar kenceng banget sih untuk ukuran laptop mainstream ya. Nice. Selanjutnya CSGO, karena di Dota 2 tadi kita bisa dapat settingan yang tinggi ya, rata kanan. Jadi untuk CSGO juga kita tetap pakai settingan yang paling tinggi, dan kali ini untuk Full HD dan juga High kita bisa dapatkan di kisaran
40 sampai 50-an FPS, dan ini ya oke banget lah untuk ukuran CS:GO. Untuk Valorant, game yang loadnya lebih banyak di CPU, kita berani pasang di high, jadi kita bisa dapatkan di kisaran 140-an FPS, benar-benar kenceng banget. Untuk load dari GPU-nya sendiri dia cuma di 60-an persen, load CPU-nya ini ringan juga ternyata, cuma di kisaran 30-an persen. Sedangkan suhunya CPU ada di 80-an derajat, hampir 90 derajat, dan GPU-nya masih di kisaran 70-an derajat. Terakhir PES 2021 dengan Full HD dan juga grafiknya kita setting di medium, dia ada di kisaran 40-an FPS, dan ini kayaknya FPS yang cukup nyaman untuk main. Kalau kita naikin lagi takutnya malah bakal nyandet-nyandet. Jadi ya kira-kira kalau kalian pengen main PES di laptop ini, settingannya Full HD dan grafiknya di medium. Untuk pengujian performance memang di pengujian sintetis dan juga untuk pengujian simulasi game dia nggak kelihatan spesial, tapi untuk aplikasi sebenarnya yaitu untuk rendering 3D dan juga untuk bermain game dia benar-benar jauh melampaui ekspektasi kita. Jadi untuk performance dari laptop ini kita bisa berikan skor 8,5 poin. Untuk upgradability kita cuma bisa upgrade SSD-nya karena untuk RAM nggak ada slot SODIMM sama sekali. Dan untuk SSD yang bisa kalian upgrade ini pastikan ukurannya di 2242 karena slotnya itu kecil. Jadi pakai ukuran SSD yang 2242 bukan 2280. Untuk pengujian daya tahan baterai kita menggunakan protokol seperti biasa dengan PCMark 10 Modern Office, lalu mode power laptop karena bisa diubah-ubah kita buat di balance mode, lalu mode baterai juga di better battery life. WiFi kita matikan, lalu backlit keyboard kita matikan juga, serta tingkat kecerahan layar di 50%. Dan kita dapatkan waktu di 10 jam 37 menit. Ini benar-benar super banget dan jadi benar-benar ideal untuk dipakai bekerja. Jadi untuk skor daya tahan baterai kita bisa berikan skor 8,5 poin. Kesimpulannya ini adalah laptop bisnis profesional yang powerful, bahkan bisa dibilang overkill karena dia benar-benar memaksimalkan potensi dari prosesor serta integrated graphics-nya. Sehingga bisa mendorong performance-nya jauh melebihi ekspektasi kita. Bahkan untuk daya tahan baterai serta pengaturan suhu juga benar-benar maksimal di laptop ini, sehingga semuanya itu benar-benar jadi paket komplit banget dan bahkan bisa jadi standar untuk laptop bisnis dan profesional kedepannya. Mungkin di 6000 series nanti bisa jadi lebih kencang dan lebih gila lagi daripada ini. Dan untuk total skor laptop ini setelah kita tambah dan kita bagi 5 di 8,1 poin. Segitu aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan semua link sosial media kita tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan kalau kalian pengen cari perlengkapan IT, laptop terutama dan juga peripherals, kalian bisa temukan kita di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang. Cabang kita juga ada di MOG, tepatnya di sebelah dari food court. Dan kita juga ada di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JDID. Dan terakhir ada pesan-pesan dari keluarga besar Kalosa. Silakan Mbak Dian. Kami segenap keluarga besar Kalosa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.